Salam, selamat berjumpa kembali pada kuliah Etika Kristen Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Minggu ini pada minggu keempat kita akan belajar tentang manusia sebagai makhluk moral menurut pandangan Pestalozzi dan pandangan Kristiani. Sekilas minggu lalu Bapak sudah uraikan secara gamblang tentang bagaimana pandangan Pestalozzi tentang manusia. Ya, dan sekilas Bapak ulangi lagi, ya, menyambung kuliah kita pada minggu ketiga itu, kita belajar bahwa Pestalozzi berpandangan manusia itu adalah makhluk moral yang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Ya. Jadi moralitas itu menurut Pestalozzi adalah prestasi, suatu hasil dari watak yang baik yang menang atas perasaan mementingkan dirinya sendiri. Jadi orang yang berhasil mengabaikan kepentingan dirinya sendiri, ya, dan mempertimbangkan kepentingan orang lain, itu menurut Pestalozzi adalah bermoral. Dan seseorang harus bagaimana bertumbuh secara moral, maka dia harus memahami dirinya sendiri, mengenal diri sendiri sebagai makhluk ciptaan Allah. Ya. Dan bagaimana dia bertumbuh itu juga dipengaruhi oleh lingkungan, keluarga, lingkungan tempat dia tinggal, dan orang tua itu menurut Pestalozzi adalah tempat pertama, guru terbaik, guru sosial yang mengajarkan ilmu-ilmu moral. Nah, minggu keempat ini kita akan belajar tentang manusia sebagai makhluk sosial dan juga sebagai makhluk ekonomi yang bermoral. Apa ciri manusia sebagai makhluk sosial yang bermoral? Manusia sebagai makhluk sosial yang bermoral dicirikan sebagai manusia yang memiliki kemampuan mengendalikan diri serta menjunjung nilai-nilai moral atau norma-norma sosial dalam kehidupan masyarakat. Jadi kemampuan mengendalikan diri dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral ini adalah ciri yang tepat sebagai makhluk sosial. Nah, manusia adalah makhluk sosial yang bermoral. Jadi, manusia adalah makhluk sosial yang disebut dalam bahasa Latin sebagai homo socius. Karena dalam kehidupan sehari-harinya, manusia tidak mungkin, ya Bapak garis bawahi, manusia tidak mungkin hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhannya. Apalagi tanpa bantuan orang lain, itu tidak mungkin. Karena manusia memang diciptakan untuk saling berinteraksi, bermasyarakat dengan sesamanya, untuk dapat saling tolong-menolong di dalam memenuhi semua kebutuhannya. Maka dengan demikian, manusia merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu ingin berinteraksi atau bergaul dengan sesamanya. Nah, manusia adalah makhluk sosial yang bermoral. Sebagai orang Kristen, ukuran moral kita adalah ukuran moral sebagai pengikut-pengikut Kristus. Artinya apa? Artinya segala tindak tanduk kita itu mengacu kepada ajaran Kristus.
Ya, jadi ajaran Kristus yang paling utama adalah nilai-nilai kasih. Orang Kristen yang bermoral ialah orang yang terpanggil menyebarkan kasih. Kasih yang sudah diterimanya terlebih dahulu dari Tuhan Yesus, Sang Penebus. Yang telah menebus kita semua dari dosa dan kematian. Jadi hidup bermoral akan mengarahkan kita untuk dapat berbuat baik. Mengapa? Karena kita sudah merasakan kebaikan. Merasakan kasih Tuhan terlebih dahulu. Nah, ini kasih Tuhan yang kita sudah peroleh ini yang mendorong kita, ya, mendorong kita untuk menyebarkan kasih kepada orang lain. Manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral. Ya, tadi kita lihat bagaimana manusia sebagai makhluk sosial, sekarang kita melihat manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral. Manusia bukan hanya makhluk sosial, tetapi juga makhluk ekonomi. Karena ekonomi yang membuat roda kehidupan berjalan. Menurut Adam Smith, manusia merupakan makhluk ekonomi. Jadi Adam Smith bilang manusia adalah Homo economicus. Manusia dalam memenuhi kebutuhannya menurut Smith cenderung tidak pernah merasa puas dengan apa yang diperolehnya dan selalu berusaha secara terus-menerus memenuhi seluruh kebutuhannya. Apa ciri-ciri manusia sebagai makhluk ekonomi? Pertama, yaitu menunjukkan sikap yang tak pernah puas. Banyak keinginan dan banyak kebutuhannya. Cenderung melakukan tindakan ekonomi atas dasar kepentingan diri sendiri. Nah, karena itu para pedagang itu selalu ujung-ujungnya mencari keuntungan semaksimal mungkin. Tidak ada pedagang yang tidak merugi. Kecuali para politisi saja, ya, yang sengaja. Tapi kecenderungannya ialah mencari keuntungan sebesar-besarnya. Dan kita lihat misalnya pada masa pandemi ini, harga masker yang dulu-dulunya itu murah meriah, tapi ketika masa pandemi dinaikkan setinggi-tingginya, semahal-mahalnya. Bahkan sengaja disembunyikan supaya semakin langka juga semakin mahal. Nah, ini kecenderungan sifat manusia. Cenderung bahwa melakukan tindakan ekonomi secara efisien. Jadi selalu memikirkan perbandingan antara apa yang dikorbankan atau dikeluarkan dengan apa yang dicapai. Atau apa yang hasil apa yang mau dicapai. Atau juga cenderung memilih suatu kegiatan aktivitas yang paling dekat dengan pencapaian tujuan yang diinginkan. Nah, sikap manusia yang baik sebagai makhluk sosial dan ekonomi itu apa sebetulnya? Nah, sikap yang baik itu pertama manusia harus bertindak rasional. Bertindak efisien dan ekonomis. Melakukan pengamatan. Memilih skala prioritas. Jadi menetapkan hidup ini sebagai seorang mahasiswa Kristen kira-kira apa skala prioritas saya. Apa yang menjadi nomor 1? Apa yang menjadi nomor 2? Apa yang menjadi nomor 3? Nah, ini harus ada skala prioritas. Lalu juga sikap manusia yang baik sebagai makhluk sosial dan ekonomi yaitu memiliki pengetahuan dan keterampilan. Jadi orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan adalah orang yang ciri manusia sebagai makhluk sosial yang unggul atau makhluk ekonomi yang unggul. Karena apa? Dengan pengetahuannya dia bisa mendapatkan ekonomi, kehidupannya, uang. Dengan keterampilannya juga dia bisa membuat roda kehidupannya berputar. Sikap lain yang penting adalah bekerja keras
ulet dan tekun, ya, tidak pantang menyerah, tidak pantang terbawa arus dan lain sebagainya. Nah, sikap manusia yang baik sebagai makhluk sosial dan ekonomi, yaitu mari kita mengembangkan sikap menghormati hak dan kewajiban. Apa yang menjadi hak kita, apa yang menjadi kewajiban kita, kita laksanakan. Apa yang menjadi hak orang lain, jangan kita tahan. Apa yang menjadi kewajiban orang lain juga, mari kita biarkan untuk dilaksanakan. Kemudian menjaga harga diri, mampu bekerja sama sesuai dengan norma-norma yang berlaku, bersedia berbagi ilmu, mengembangkan sikap saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Nah, ajaran Kristen karena itu mendorong manusia agar menjadi kawan, saudara bagi sesamanya. Artinya, ajaran Kristen ini mendorong orang-orang Kristen itu menjadi homo homini socius, teman bagi saudaranya, dan bukan menjadi serigala bagi sesamanya, homo homini lupus, ya. Jadi menjadi teman, menjadi saudara. Jadi homo homini lupus itu manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya. Maksudnya manusia yang merugikan, manusia yang membuat kelicikan, manusia yang berbuat jahat terhadap orang lain, manusia yang mencari kesalahan orang lain, ya. Manusia yang senang kalau orang lain menderita. Ini namanya homo homini lupus. Yang benar adalah menurut ajaran Kristen, homo homini socius, manusia menjadi kawan bagi manusia lainnya. Nah, karena itu maka kita sekarang masuk pada inti dari pertemuan minggu keempat ini, ajaran Kristen tentang kasih. Ya. Tadi dikatakan bahwa kita harus mengacu kepada ajaran Yesus, ya, yang berporos pada nilai-nilai kasih. Jadi ketika para murid bertanya atau orang-orang bertanya, kira-kira hukum mana yang paling baik dalam kehidupan orang beriman? Maka Tuhan Yesus menjawab dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi yang paling pertama itu kita mengasihi Tuhan. Cara mengasihi Tuhan yang beribadah, bergereja, melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian yang membimbing, membangun nilai-nilai moral. Jadi Allah, Tuhan Allah itu sebagai hal yang pertama, cinta kita yang pertama, mengasihi Allah. Dan itu menurut Tuhan Yesus hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, artinya nilainya sama juga. Ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Tuhan Yesus bilang mengasihi Tuhan punya nilai yang sama dengan mengasihi sesama. Jadi ketika Anda mengasihi Tuhan tapi kemudian membenci sesama, maka itu salah, ya. Itu tidak tepat. Karena Tuhan Yesus katakan dalam ayat 39 dari Matius 22 itu, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Artinya nilainya. Kalau Anda mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi manusia ciptaan Tuhan, itu salah. Sebaliknya juga Anda hanya mengasihi manusia tanpa mengasihi Tuhan, itu juga keliru. Jadi ini ajaran Kristen tentang kasih. Yang kedua, ajaran Kristen tentang kasih ini bisa kita lihat
ajaran Paulus ya dalam Filipi, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Khususnya pada pasal 2 ayat 1 sampai 5. Jadi di sini orang Kristen yang memiliki kasih itu hendaknya saling memberi nasihat, saling memberi penghiburan, hidup dalam persekutuan roh, hidup dalam kasih mesra, hidup dalam belas kasihan. Jadi ini Paulus bilang, mari kita sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dan ini semua dilakukan untuk apa? Untuk kita juga memperhatikan kepentingan orang. Yang tadi kita lihat pada minggu lalu, Pestalozzi itu ialah mampu mengendalikan diri sendiri, kepentingan diri. Nah ini Paulus secara tegas mengatakan, tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain. Ya, kepentingan orang lain. Jadi, jangan egois, tapi perhatikan orang lain. Jadi ini Paulus bilang, ini semua dilakukan, artinya ini haruslah menjadi bagian dari kehidupan orang beriman. Untuk selalu menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat pada Yesus Kristus. Jadi kehidupan Yesus Kristus itu yang menjadi acuan bagi kehidupan moral orang-orang Kristen. Nah, demikian kuliah kita pada minggu keempat ini. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa kerjakan tugas nanti di Google Classroom yang nanti Bapak muat di sana. Shalom.